Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa Zoom lagi ya, walaupun keadaannya ngirit peserta juga. Semoga ngiritnya kita itu menjadi ngirit yang baik. Jadi di surat Al-Waqiah itu nanti yang ahlul jannah, ahlul yamin itu sedikit. Sulatum minal awal, yang banyak itu dari golongan-golongan awal, orang yang mukmin muslim itu termasuk golongan ashabul yamin. Tapi ketika sudah sampai golongan-golongan generasi-generasi akhir zaman ini, generasi terakhir, itu sudah waqalilum minal akhirin, sedikit dari orang yang masuk golongan ashabul yamin itu, golongan yang bahagia nanti di akhirat. Nah, kita berdoa semoga sedikit ini masuk golongan tersebut. Kita ingat Umar dulu tawaf mengelilingi Ka'bah, doanya Allahumma ja'alna minal qalil. Sayyidina Umar melihat ada orang yang tawaf kok doanya kok lucu. Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Allah jadikan kami termasuk golongan yang sedikit. Ini kan nggak cocok kalau doa di depan depan calon presiden misalkan, atau calon gubernur yang mau maju pilkada. Kok doanya kayak gitu, misalkan kita diminta doa kan habis itu nggak dikasih honor. Ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan golongan sedikit, nah otomatis nggak bakal kepilih. Maksudnya apa, kata ditanya Umar? Maksudnya itu tadi sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Yang golongan banyak itu golongan awal-awal Islam berjuang, itu hampir semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah awal akhir-akhir ini sudah mulai mikir politik. Di Islam itu akhir-akhir ini sudah dijadikan bahan untuk jadi alat kampanye. Walaupun tidak menutup kemungkinan Islam itu bahas tentang politik. Kita berdoa semoga yang serba sedikit kajian kita ini juga memberikan keberkahan pada waktu kita, kesehatan kita, karena waktu dan kesehatan ini juga bakalan diperhitungkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya untuk apa? Alhamdulillah, walaupun sedikit kita gunakan untuk ngaji, untuk menambah ilmu pemahaman kita kepada agama. Ya nggak perlu kita mondok aja kita sudah lumayan lah dapat ngaji kitab-kitab gini. Saya bayangkan mondok ke anak itu ya berat pengorbanan. Nah, kita itu menjadi satu, ya, memelihara anak kita itu berapa belas tahun sudah. Anak saya itu 12 tahun, 13 tahun jadi satu. Nah, mau melepas itu kan berat banget ya. Itu pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim yang beliau puluhan tahun bahkan setelah menikah tidak memiliki seorang putra. Ketika hadir seorang putra yang diidam-idamkan, Allah suruh nyembelih, ini kan hebat. Perjuangannya seperti apa itu? Saya tadi barusan maghrib itu pulang itu air mata nggak kerasa mili itu. Ya Allah, ya berpisah itu ya. Nah, Pak Sodikin sudah melakukan itu lama ya Pak, berpisah dengan keluarga itu pengorbanan berat. Yaitu hakikat korban itu seperti itu, mengorbankan
apa-apa yang kita inginkan, sebenarnya kita nafsukan, hanya demi untuk mencari keridhaan Allah semata. Itulah hakikat kurban. Bukan nyate itu hakikat kurban, bukan nyate itu bukan. Tapi menyate itu adalah variasi, aksesoris, tapi ya rotok wajib kalau kita ya orang Jawa ini. Baik, kita lanjutkan tentang wudhu. Kanjeng Nabi dawuh wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man tawadhu'a, siapa yang wudhu ala tuhrin, atas keadaan sucinya. Artinya dia sudah suci sebelumnya. Dia sudah punya wudhu. Ya, ai jaddada wudhu, maksudnya dia memperbaharui wudhunya. Dia sudah punya wudhu tadi, tapi kemudian dia berwudhu kembali. Ya. Kutibalahu asyru hasanatin, diberikan untuknya 10 kali kebaikan. Tapi ada syaratnya di penjelasan kitab ini. Yang wudhu pertamanya tadi sudah ia gunakan untuk ibadah sholat. Baik sholatnya itu bersifat fardu ataupun sholatnya itu bersifat sunnah. Nah, kalau wudhunya itu tadi belum digunakan untuk ibadah sholat baik fardu atau sunnah, maka tidak dianjurkan untuk memperbaharui wudhu. Jadi yang masuk kategori hadis ini, yang dipahala 10 kali lipat ganjarannya wudhu itu, yaitu yang wudhu pertamanya sudah digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Boleh sholat itu berupa sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini kalau bisa istiqomah melaksanakan, alhamdulillah ya. Kadang kita itu males-malesan. Tadi belum batal kok maghrib itu saya gitu. Ya sudahlah, jam 14 aja untuk sholat isya. Padahal pahalanya dia dapat 10 lipatnya. Kalau dia mau mengulang wudhunya walaupun dia belum berhadas. Jadi di keterangan kitab ini dikatakan fa inna aqalla ma wa'ada bihillahu minal adhaf al-hasanat bi asyrati amsalihah. Minimal yang Allah berikan ganjaran saking murahnya Allah itu adalah 10 kali lipatnya. Jadi ketika Allah berkenan menerima amal ibadah kita itu, Allah sudah lipat gandakan 10 kali lipatnya. Itu saking baiknya Allah kepada kita. Maka Allah itu memiliki namanya Al-Bar, yang maha baik. Wong kita mau maksiat saja, kalau kita batal melakukan maksiat itu, Allah sudah ganjar. Jadi kalau mau ibadah, mau mendapatkan pahala, sebenarnya gampang rumusnya. Pura-pura mau maksiat, ngeprank malaikat. Tadinya udah mau dicatat oleh malaikat keburukannya, tiba-tiba nggak jadi, diprank malaikat. Prank malaikat nggak jadi. Itu udah diganjar sama jadi pahala itu. Cuman kalau keterusan ya malaikatnya sesuai gatel ya. Sesuai ya mentolo ngampleng gitu. Di prank terus. Udah niat tok aja, niat baik belum dilaksanakan sudah dapat ganjaran. Jadi bangun malam kebelet pipis tahajud ngomongnya gitu. Ngomongnya sih tahajud ternyata cuma kerucuk-kerucuk kebir tidur lagi. Ya, malaikatnya sudah jengkel itu. Gitu doang dikasih ganjar. Niat tok itu. Ngeprank malaikat. Jadi minimal Allah berikan ganjaran satu amal kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji minimalnya Allah. Waqad wa'adallahu bil wahid sab'umiyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan amalnya, Allah lipatkan lagi. Dengan berapa lipatan? Sab'umiatin, 700 lipat kali kan. Duit rupanya sama Diana ya. Eri Kalau yang
satu itu minimal dapat 10, ini dinaikkan lagi jadi 700. Sampai dengan 700. Kurang, masih kurang, ditambah lagi. Allah janjikan bi ghairi hisabin, dengan pahala ganjaran yang berlipat-lipat, yang unlimited, tidak terbatas. Kalau 700 itu kan masih terbatas, ya. Tapi 700 pun itu sudah senang kita kalau dulu ya dapat 3 huruf 700 kalinya. Dulu 4 kalinya aja senangnya bukan main ya. Belum pernah 10 kali. Lah ini Allah minimal 10 kali. Apalagi 700 kali. Nah, yang paling menakjubkan, Allah berikan ganjaran bi ghairi hisabin, dengan pahala yang tidak terbatas. Kalau tidak terbatas itu berarti sudah nyatet itu kerepotan malaikat. Wa qad yu'khadhu min qawlihi. Nah, ada juga ini. Ini kalau wudhu tadi itu disunahkan untuk tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Tadinya sudah punya wudhu, terus ia sudah gunakan sholat baik sunnah ataupun fardu, kemudian dia wudhu lagi misalkan, itu dapat pahala seperti itu. Tapi berbeda ketika bersuci yang lain, ya. Kalau wudhu ini kan cara bersuci untuk hadas yang kecil, tapi ketika cara bersuci untuk hadas yang besar, ya, itu tidak disunahkan untuk tajdid, untuk memperbaharui mandinya. Repot ini ya, tagihan PDAM-nya Pak Sodikin nanti membengkak. Jadi kulitnya nanti bisa imbul-imbul melepuh kalau tajdidul ghusli, memperbarui mandi, setiap mandi diperbarui, itu ya repot juga. Sabunnya gelis entek. Nanti istrinya Pak Dikin bilang, "Ki bapak niki mangan sabun." Sabun itu kurang dina wis entek. Ternyata alasannya tajdidul ghusl, memperbarui bersuci katanya. Nah, itu beda ya. Jadi kalau wudhu itu ada sunnah tajdidnya, tapi kalau mandi tidak ada sunnah tajdidnya. Tayamum juga demikian, tidak disunahkan. Jadi hanya spesial wudhu. Demikian menurut pendapat yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la sholata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman yadhkurismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id ibn Zaid. Hanya Nabi Dawud, tidaklah la sholat, tidaklah ada sholat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada la di depan, menafikan. Itu terus belakangnya ada isim nakiroh, sholatun. Kalau digabung itu menjadi la sholata, tidaklah dihitung sholat. Nah, maksudnya itu mengandung satu makna hukum. La-nya itu apakah la yang artinya sah, ataukah la yang artinya kamil? Apakah yasihu sholatuhu, artinya tidak sah sholatnya, apakah la yutimma sholatu, atau tidak sempurna sholatnya? Ternyata di sini dikatakan la sahihah, maksudnya tidaklah sah orang yang tidak ada wudhu. Jadi orang yang nggak wudhu itu tidak sah sholat. Latihan aja, olahraga aja dia. Wala wudhu'a, baru yang kedua, tidaklah ada wudhu, maksudnya kamilan sempurna, dan tidaklah sempurna wudhunya seseorang. Liman lam yadhkurismallah alaih, bagi orang yang tidak membaca asma Allah sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu itu disunahkan membaca basmalah, bismillah. Nah, bismillah itu menjadi penyempurna wudhunya. Tapi kalau kita nggak bismillah, sah enggak? Secara fikih sah, cuman enggak sempurna. Jadi kurang pahalanya. Jadi kalau yang pertama tadi itu maknanya tidak sah, yang kedua yang kedua itu tadi maknanya tidak sempurna. Itu bahasa gitu ya, bahasa. Kalau kita baca hadis terjemahan tok itu, baca hadis gini artinya bismillah itu jadi wajib. Kalau sekedar tidaklah
akhirnya jadi wajib. Jadi tidak Salam kanjeng Nabi dawuh kembali wal al wudu syatrul iman, wudu itu adalah separuhnya iman. Ya, wudu itu adalah separuhnya iman. Karena dari wudu itu kita nanti akan melaksanakan ibadah-ibadah. Ada ibadah yang spesial sekali yaitu ibadah sholat. Nah, sholat ini menjadi penentu bainal mu'min wal kafir, antara orang yang mukmin dan kafir. Jadi makanya wudu itu adalah separuhnya iman. Sangat menduduki penting di dalam porsi iman kita. Wa dzalika li'annal imana yudharu li'annal imana yudhiru najasatal batin. Dikatakan wudhu separuh iman itu karena apa? Karena iman itu membersihkan najisnya batin. Najisnya batin itu kan syirik, ya, khurafat, tahayul. Ya. Jadi kalau dulu animisme, dinamisme itu kita nyembah batu, ya nyembah roh dan sebagainya, itu najis batinnya itu. Nah, iman datang kepada batin kita, tauhid kita sudah datang, kemudian hati kita kehadiran yang namanya iman itu, maka najis batin itu menjadi hilang. Nah, iman itu disetarakan dengan wudhu. Iman itu menghilangkan najis batin, wal wudhu yudhiru najasatal zahir, sedangkan wudhu itu menghilangkan najisnya zahir, mensucikan najis-najis yang zahir. Jadi makanya wudhu itu syatrul iman. Wudhu itu separuhnya iman, ya salah satunya ini tadi. Dengan wudhu itu menjadi pintu kita ke ibadah pokok. Dan wudhu itu menjadikan kita bersih secara zahir. Karena iman itu analoginya wudhu itu tadi, membersihkan batin. Kalau wudhu membersihkan zahir kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudhu'i marratan. Kata Nabi, pokoknya wudhu sudah jadi, ya. Wudhu itu template-nya kalau pokok itu cuma sekali saja. Sekali usapan saja. Kita mau wudhu cukup sekali aja sudah. Kumur sekali misalkan. Basuh tangan sekali misalkan. Cuci kaki sekali. Sudah selesai satu kali. Sah. Secara fikih sah. Ya pokoknya seperti itu. Template-nya sudah sekali sah sebenarnya. Sudah. Faman tawaddo'a marrotain kana lahu kiflan. Barang siapa yang mau 2 kali setiap berwudu, itu kumurnya 2 kali misalkan. Nyuci tangan 2 kali dan seterusnya 2 kali, maka beliau mengatakan kana lahu kiflan. Jadi mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Kalau yang tadi 1 itu pokoknya sudah sah pokoknya. Cuma nyari saja sekali-sekali. Tapi kalau mau 2 kali, itu nambah pahalanya. Jadi double. Minal ajr. Wa man tawaddu'a salasan fahuwa wudhu'ul anbiya min qabli. Barang siapa yang berwudu, taslis ya, 3 kali. Maksudnya diulangi 3 kali ya. Umurnya 3 kali, istingsaknya 3 kali. Dan seterusnya, taslis itu. Maka beliau mengatakan, itulah wudhunya para nabi, min qabli, dari generasi nabi sebelumku. Jadi 3 kali itu wudhunya para nabi terdahulu. Wafil ihya, dikatakan dalam kitab al-ihya, wa tawaddu marratan. Kanjeng Nabi pernah wudhu itu sekali setiap usapan. Kemudian beliau mengatakan hadza wudhu'un. Ini yang namanya wudhu pokok itu ya ini gitu. La yaqbalullahu sholata illa bihi, yang Allah tidak akan pernah menerima sholatnya seorang hamba kecuali dengan wudhu seperti ini. Wudhu yang sahnya itu minimal seperti ini sahnya. Wa tawaddu'a marratain. Kemudian Rasulullah tentukan wudhunya, mengusapnya 2 kali. Wa qala man tawadda'a marratain atahullahu ajrahu marratain.
Dia mengatakan barang siapa yang wudhunya seperti ini 2 kali, maka Allah akan memberi ganjarannya 2 kali lipatnya. Watawadu asalasan salasan, kemudian beliau mencontohkan kembali wudhu dengan 3 kali. Kemudian beliau mengatakan hadza wudhu'i wa wudhu'ul anbiya'i min qabli. Inilah wudhuku. Wudhu yang paling sempurna ya ini wudhu yang aku pakai. 3 kali. Dan wudhunya para nabi sebelumku. Dan juga ini merupakan wudhunya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam. Kanjeng Nabi dawuh wa qala la yaqbalullahu sholata ahadikum, kanjeng Nabi mengatakan tidaklah Allah akan menerima sholat seorang di antara kalian. Ya. Idza ahdasa, ketika orang itu berhadas hatta yatawaddoa, sampai kemudian dia mau berwudu. Artinya memang syarat sah untuk sholat itu adalah wudu. Keterangan dari hadis tersebut yang dimaksud dengan qabul, yang dimaksud dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya sah. Sahnya wudu, sahnya sholat itu harus dengan wudu. Kalau tidak ada wudu orang itu, maka sholatnya walaupun 1000 rakaat juga tidak bakal dianggap sah menurut fikih. Wa huwa al-ajza wa haqiqatul qabul tamrati buku ta'ah. Wa amal qabul itu secara hakikat ya. Jadi makna qabul itu ada 2, ada makna secara hakiki dan makna secara majas ya. Kalau yang tadi makna hakikat mau tidak ada majas, ada hakikatnya. Ada lagi Rasulullah mengatakan man ata'arrafan au kahinan wa amal qabul al munafi, adapun qabul yang menafikan fi misli qaulihi di hadisnya Rasul man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf itu orang ahli nujum dukun, lam tuqbalau sholatan, dan maka sholatnya tidak akan diterima. Itu juga makna hakiki. Li'anna qad yasiul amal, karena sesungguhnya amal orang itu tidak sah. Walaupun sholatnya sah, tapi dia tidak akan diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu' nurun 'alan nur. Kanjeng Nabi dawuh wudunya orang, kemudian dia wudu lagi, wudu di atas wudu itu menjadi seperti analoginya nurun 'ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maksudnya memperbaharui wudu itu mendapatkan pahala di atas pahala. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar. Wafil Ihya, di dalam kitab Ihya, kanjeng Nabi dawuh man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, wasalla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bagusnya wudu itu ya syarat kalau yang lain dilaksanakan, kalau makruhnya ditinggal. Kemudian dia sholat 2 rakaat, lam yahtas nafsu. Kemudian dia tidak ada datang yang baru pada nafsunya, lam yahtas nafsuhu fihima. Tidak datang nafsu sama sekali pada sholat 2 rakaat itu, bisa minat dunya, dengan suatu hal yang bersifat dunia, kharaja min dunubi ka yaumin waladatu ummu. Dia selesai sholat itu keluar tanpa dosa sama sekali, sebagaimana ia lahir dari rahimnya ibunya. Jadi ini sholat yang menghapus dosa itu, yang wudunya seperti itu. Yang wudunya isbaghul wudu, yang sempurna wudunya seperti itu. Tapi tambah syarat, yang syaratnya berat ini. Kemudian dia 2 rakaat sholat, yang selama sholatnya itu sama sekali tidak kepikiran kedunyan. Nah kita kan berat ya. Allahu Akbar,
Masih soal budal udah mau tiket. Ya kan Pak? Budal udah mau tiket gimana rebutan ini. Mikirnya. Nah kita berat gitu. Allahu Akbar mau sholat. Aduh itu. Saya kemarin pas sholat wudhu. HP-nya ketinggal di toilet. Is kepikiran. Akhirnya salam cuman wirid sebentar terus balik di toilet. Konangan Pak Tri Agus. Ngapa masih kita nggak wiridan pas Allahu Akbar kok kelingan HP saya di toilet. Kalau ada WP datang diambil. Ini kurang kedonyan gitu kan. Ya berat juga ya ternyata. Itu syaratnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Mukhroni.